kepada Pak Erick Thohir, saya himbau kepada Presiden Prabowo tidak perlu melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah amburadul. Ada beberapa kita akan mendengarkan orasi dari orang tua kita yang jauh-jauh datang ke Kementerian BUMN hanya untuk menyampaikan aspirasi. Untuk itu kepada Ibu Dokter, bisa di sebelah sini, nanti mic-nya diturunkan. Bu, beri aplaus dulu buat Ibu Dokter. Nah. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan. Ini perempuan, ibu-ibu masih melawan. Enak aja Erick Thohir mendapat 50 miliar tiap bulannya dari hasil oplosan. Memang Erick Thohir ini menteri oplosan. Baiknya, langsung saja kita ke Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia, ingin bertanya kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, bahwa Pertamina yang sudah dirugikan sangat besar dengan pemasukan yang sangat besar dari salah satu usaha BUMN di negara kita, yang harusnya bila minyak itu betul-betul dikelola secara baik, maka seperti juga negara di Arab Saudi dan seluruhnya di Timur Tengah kaya raya, termasuk Malaysia, Brunei kaya raya. Itu cuma salah satu dari BUMN kita. Sementara kita punya nikel, kita punya gas, kita punya timah, kita punya perkebunan, kita punya kelautan, kita punya kehutanan. Semua itu BUMN, dimanakan uangnya? Pak Erick Menteri BUMN, harusnya negara kita kaya raya. Terbukti adanya dana antara dengan kekayaan aset BUMN, katanya ribuan triliun, 14 ribu atau berapa belas ribu triliun. Itu menandakan kekayaan kita begitu besar. Kemana itu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN? Kemana Pak Prabowo? Pak Prabowo harus tanyakan itu kepada Menteri BUMN. Kok kita nggak kaya raya? Kok rakyatnya miskin terus? Dan sekarang Allah memberikan cara, jalan. Kita mengetahui adanya oplosan Pertamina, adanya kecurangan di Pertamina. Kemudian Pak Erick Thohir tidak terlibat sebagai presiden, sebagai Menteri BUMN. Bagaimana ceritanya? Kan Menteri BUMN itu harus tanggung jawab terhadap pelaksanaan anak buahnya, stafnya di lapangan. Dan terbukti di antara ribuan triliun itu kemana? Selain misalnya mau di antara, silakan selama itu jujur. Tapi kalau sekarang kita khawatir tidak pernah ada yang jujur di negara kita, ya khawatir sekali kita, Pak. Harusnya dana yang ribuan triliun yang ada di antara itu mengucur ke rakyat yang paling kecil. Tidak ada rakyat yang dizolimi, dipaksa untuk keluar di Pik 2 Banten, digusur rumahnya, yang tidak ada masalahnya mereka dengan rumahnya, hanya karena adanya keinginan kelompok tertentu dari konglomerat oligarki yang ingin menguasai negara Indonesia. Kalau kita kaya raya, kita rakyat bisa bertahan. Seperti misalnya di Brunei, kaya raya, Malaysia kaya, apalagi Saudi Arabia. Mereka hanya dengan minyaknya. Kita ini minyak, timah, nikel, emas, batu bara, apalagi kelapa sawit dan sebagainya. Kemana itu Pak Prabowo? Tanyakan kepada Menteri BUMN yang harus tanggung jawab. Selama 10 tahun Pak Jokowi harus mempertanggungjawabkan kekayaan Indonesia dari sumber daya alam Indonesia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kita. Kemana? Jadi tolong kepada polisian yang juga kita nggak ngerti kemana pula arahnya. Kemudian kepada sekarang ini Jaksa Agung yang bagus, berani membongkar itu. Hanya aneh kalau kemudian Pak Erick Thohir dan kakaknya Pak Boy Thohir tidak terlibat. Itu aneh sekali.
Kan harus bertanggung jawab Pak Erik. Harus Anda mundur atau kita bilang copot Pak Erick Thohir. Mundur dan copot mungkin. Yang harus dilakukan kalau misalnya memang tidak bisa bekerja. Sekali lagi, saya himbau kepada Pak Erick Thohir, saya himbau kepada Presiden Prabowo, tidak perlu melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah amburadul. Ada beberapa ada beberapa BUMN yang bagus seperti Antam, seperti Inalum dan beberapa yang bagus, tapi kebanyakan BUMN kita amburadul, dikelola oleh orang-orang yang serakah, yang jahat kepada rakyat kita. Jahat sekali kita katakan mereka. Kita harus bersihkan mereka. Mudah-mudahan Pak Prabowo harus mendengarkan suara kita ini. Negara kita kaya raya, tapi dikelola oleh orang jahat. Pada Jokowi, mulai dari Pak Jokowi sampai antek-anteknya, sampai menteri-menterinya yang sekarang masih dipakai. Bagaimana Pak Prabowo? Kita kan bukan orang bodoh. Rakyat kita juga paham ada sesuatu yang salah dalam manajemen BUMN. Kalau sampai rakyatnya tidak bisa menikmati ribuan triliun kekayaan BUMN di negara kita yang sekarang diambil oleh Danantara, sementara kekayaan itu kok nggak turun ke rakyat. Saya sekali lagi ulang, boleh misalnya dikelola oleh orang jujur untuk kepentingan negara, untuk investasi negara dan segala macam, silakan. Tapi dengan pengalaman kita belum ada terbukti yang bisa menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu kami datang untuk supaya Pak Prabowo mencopot Menteri BUMN. Turunlah Pak Menteri BUMN, mundurlah Pak Menteri BUMN. Tanggung jawab, dan kita harus kejar kemana itu uang-uang kita. Kejaksaan Agung harus kejar kemana kekayaan seluruh BUMN kita yang tercatat di Danantara itu. Dan juga Danantara itu tidak boleh sebetulnya memasukkan di antaranya bank-bank, karena bank-bank mempunyai tanggung jawab sendiri, ya kan? Jadi artinya perlu diperbaiki, perlu disementara. Kita ikuti, kita kawal dan antara itu bagaimana? Karena banyak ahli yang mengatakan kita khawatir sekali, atau malah kita nggak percaya. Walau alam, kita bukan ahlinya, tetapi kalau secara logika saja dan antara ribuan triliun itu, sekali lagi kemana Pak Erick Thohir? Copot Pak Erick Thohir kalau tidak mau tanggung jawab. Copot Erick Thohir sekarang juga. Copot Erick Thohir. Copot Erick Thohir sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Erick Thohir cepat. Ya, baiklah. Selamat datang senior.